Episode 31, Mi, kalian dari mana? Kenapa Om Dika yang menjemputku, ucap Kenzo cemberut. Maafkan Mami sayang, tadi Mami harus ke dokter dulu, ujar Lia memeluk anak lelakinya ini. Mami sakit? Bukan, tapi kau akan menjadi kakak. Anggota keluarga kita akan bertambah, jelas Yo tersenyum dan ikut masuk ke dalam pelukan ibu dan anak ini. Benar Mi? Tanya Kenzo tak percaya dan diangguki oleh Lia. Hor, akhirnya aku punya adik, seru Kenzo girang. Terima kasih Mi. Dak, aku bisa bercerita pada Naina kalau aku akan segera punya adik. Kau sudah berbaikan dengan Naina? Tanya Lia. Kami memutuskan untuk menjadi sahabat Mi. Ternyata Naina anak yang baik. Dia bercerita kalau papa dan mamanya sudah bercerai dan tidak tinggal bersama lagi. Aku merasa kami sama, tapi bedanya saat ini. Aku punya Dedi Yo yang sangat baik, terang Kenzo sambil mencium pipi Yo dan naik ke atas punggung lelaki tampan ini. Kau harus selalu bersyukur sayang. Meskipun Dedi Yo bukan ayah kandungmu, dia selalu ada untuk kita. Mi, aku tak suka kau bicara seperti itu. Kenzo sudah seperti anak kandungku sendiri. Sebelum kau menikah denganku, Kenzo sudah bersamaku lama, ingat Yo. Tapi Kenzo juga tak boleh melupakan Mas Arya, ayah kandungnya Mas. Bagaimanapun aku ingin Kenzo menghormati Arya, tegas Lia. Ayo ganti pakaianmu boy. Setelah itu makan, perintah Yo menurunkan Kenzo tepat di pintu kamarnya. Yo membawa Lia masuk ke dalam kamar. Sayang, minta pada bibi membelikan keperluanmu. Besok kita pergi periksa calon baby kita. Setelah itu untuk sementara jangan keluar rumah dulu. Bagaimana pekerjaanku Mas? Tanya Lia. Minta Dika yang menghandlenya. Jika aku sudah selesai aku akan datang ke perusahaanmu untuk membantu seperti dulu. Nanti kau terlalu lelah, tolak Lia. Untukmu tak ada yang lelah. Aku harus semangat demi kalian, ujar Yo menggosok perut Lia pelan. Kau menyesal menikah denganku? Tanya Lia tiba-tiba. Yo mengadahkan kepalanya menatap Lia lalu melum bibir yang sudah menjadi candu baginya ini. Mas, ucap Lia saat Yo melepaskan tautan bibir mereka. Kau tahu apa yang membuatku bahagia saat ini? Tanya Yo. Anak kita, jawab Lia singkat. Bukan hanya itu. Yang paling pertama adalah karena bisa bersamamu. Aku tak pernah membayangkan jika kau menikah dengan lelaki lain ataupun kembali bersama Arya. Awalnya aku pesimis terhadap hubungan kita. Tapi makin kesini aku makin merasakan kalau aku sudah jatuh cinta padamu, ucap Yo tepat di hadapan Lia. Mas, aku takut. Selagi aku bernafas tidak ada yang perlu kau takutkan. Aku akan selalu melindungimu dan anak-anak kita. Aku berharap pernikahan ini untuk terakhir kalinya bagiku. Menikah denganmu bukan suatu penyesalan tapi suatu anugerah yang tak bisa aku ucapkan, bisik Yo mesra. Lia memeluk tubuh Yo erat. Air matanya tumpah seketika mendengar perkataan Yo. Dia perempuan beruntung yang bisa mendapatkan cinta dari lelaki seperti Yo. I love you my husband, isak Lia.
Kau menangis sayang? Yo menatap wajah Lia yang bergelinang air mata. Aku menangis bahagia, Mas. Andai saja bukan kau suamiku saat ini aku tidak bisa memastikan rumah tangga seperti apa yang akan aku jalani, ungkap Lia jujur. STTT, aku takkan pernah membiarkanmu menikah dengan lelaki lain. Aku sudah menyayangi kalian sejak lama. Hanya saat itu aku belum menyadarinya. Ayo aku bantu membersihkan tubuhmu. Setelah itu istirahat. Ajak yo. Mas, aku bisa sendiri, tolak Lia. Aku tak akan macam-macam sebelum kita bertanya pada dokter. Tenang saja, aku masih bisa menahannya sayang, jawab Yo terkekeh. Pagi ini Alexa terbangun dan histeris kembali. Di mana anakku? Anakku, pekik Alexa. Arya, kembalikan anakku. Pak Wijaya merasa tak tega melihat penderita Alexa saat ini. Pihak dokter pun sudah tak bisa menangani Alexa saat ini, karena dia selalu berontak, mengamuk dan mengancam yang mendekatinya. Bagaimana ini, Pak? Ucap Mama Alexa menangis. Ma, kita serahkan pada dokter, bagaimana baiknya, ucap Pak Wijaya mengelus punggung istrinya. Mama tidak tega, Pak, melihat Alexa begitu, isak Nyonya Wijaya. Sebaiknya Alexa segera dibawa pada psikiater ya. Papa takut dia berbuat nekat melukai dirinya ataupun orang lain, ujar Pak Wijaya. Arya pun berpikir demikian. Saat ini orang yang paling dibenci oleh Alexa adalah Lia. Dia berpikir anaknya telah Arya berikan pada Lia. Arya segera merujuk Alexa untuk masuk ke dalam rumah sakit jiwa agar bisa ditangani lebih lanjut. Apa tidak terlalu kejam ya kalau diletakkan di sini, tanya Mama Arya. Saat ini Alexa diletakkan dalam satu kamar. Seperti tahanan. Ma, ini juga demi kesembuhan Alexa. Dia tak bisa terus-terusan begini, Ma. Aku takut dia melukai dirinya sendiri. Alexa harus sembuh. Dia harus tahu kalau anak kami sudah tiada, jelas Arya. ya, Tapi Mama merasa tidak tega ya. Arya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya ini jalan satu-satunya. Arya terus-menerus menghabiskan waktunya di rumah sakit untuk menjaga Alexa juga tak bisa. dia kepala keluarga, harus bekerja. Sedangkan saat ini dia tak punya penghasilan banyak. Hanya mengandalkan perusahaan mertuanya. Usaha yang dia rintis belum menghasilkan apapun. Ma, kita harus kuat. Karena Alexa butuh kita, ujar Arya memeluk mamanya. Andai saja waktu bisa diputar kembali, aku ingin hidup bersama Lia dan Kenzo. Rumah tangga kami cukup bahagia dulu sebelum kehadiran Alexa, batin Arya. Arya menitikkan air matanya meninggalkan Alexa di rumah sakit jiwa ini. Pak Wijaya dan istrinya pun menangis mengingat anak semata wayangnya ini. Pa, Mama mau temani Lexa, ujar Nyonya Wijaya. Ma, biarkan para dokter yang bekerja. Kita percayakan Lexa di sini. Kita bisa melihat perkembangannya setiap waktu. Tapi, Ma, demi anak kita, ayo ajak Pak Wijaya paksa pada istrinya. Mas, apa kamu tidak mendengar kabar Alexa, Mas? Tanya Lia yang ingin tahu perkembangan Alexa. Tidak,
Aku belum bertemu Arya lagi sayang. Lagi pula itu bukan urusan kita, jawab Yo ketus. Kalau hal yang berurusan dengan Arya, Yo merasa tidak suka. Dia masih mengingat jelas bagaimana Arya menyakiti Lia dulu. Mas, jangan begitu. Aku yang pernah disakiti mereka saja bisa memaafkannya. Jangan jadi orang jahat, Mas, ucap Lia tak suka. Bukan begitu sayang. Aku tak ingin kamu terlalu kasihan pada mereka dan menjalin hubungan dengan Arya lagi. Hahaha. Kamu kira segampang itu apa, Mas? Aku masih menyimpan rasa luka itu. Takkan bisa sembuh, bahkan hilang. Tapi aku masih punya rasa iba sesama manusia. Aku tak ingin menjadi dendam turun-temurun, Mas. Bagaimanapun Arya pernah hadir di hidupku. Dan ada Kenzo di tengah-tengah kami. Kalau untuk kembali tidak akan mungkin meskipun bukan kamu suamiku, jelas Lia memegang tangan Yo. Jangan cemburu pada masa lalu. Karena saat ini sudah ada masa depan kita, Lia mengarahkan tangan Yo ke perutnya. Sayang, tumbuh dan sehat di sana. Agar kita cepat bertemu. Kamu menjadi penguat Dedi saat ini, ucap Yo menunduk mencium perut Lia. Ada ataupun tidaknya, dia rumah tangga kita akan tetap kuat, Mas. Aku janji akan menemanimu sampai menutup mata nanti. Yo memeluk erat Lia. Seakan ada aura positif saat berdekatan dengan bidadarinya ini. Yo selalu merasa tenang bersama Lia.